Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Pesantren Bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Saya juga doakan teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang barokah, rezeki yang halal dan barokah, dan kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses diskusi kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari atau kita diskusikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan kita bisa memiliki ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada Anda yang pertama tentang apa itu metode kuantum cerdas. Saya juga sudah menjelaskan cara belajar menggunakan metode kuantum cerdas. Yang terakhir kemarin kita membahas atau mendiskusikan dengan sistem belajar menggunakan metode kuantum cerdas. Intinya, dalam proses belajar metode kuantum cerdas ini, siswa tidak boleh dalam keadaan diam. Dalam artian bukan rame sendiri, bukan, tapi siswa harus aktif, partisipatif dalam proses belajar. Harus terlibat terus dalam proses belajar. Sehingga siswa tidak repot atau sibuk dengan gadget masing-masing atau ngobrol dengan temannya, tapi fokus dengan proses belajar yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan diskusinya tentang keyakinan-keyakinan yang harus dimiliki oleh pembelajar yang menggunakan metode kuantum cerdas. Jadi bedanya teknik yang saya ajarkan ini dengan yang lain adalah sesungguhnya metode kuantum cerdas ini gabungan dari banyak ide, banyak teori, banyak strategi yang saya gabungkan jadi satu yang saya kasih nama metode kuantum cerdas. Jadi dalam proses saya mengajar bahasa Inggris itu biasanya itu terinspirasi dari banyak metode. Contoh, saya pernah jelaskan, saya pernah bahas tentang metode Amsilati, metode cepat bagaimana cara menguasai atau membaca kitab kuning. Nah, di situ juga saya ambil, saya terapkan dalam metode kuantum cerdas. Saya belajar dengan siapa, ketika itu saya renungkan, terus saya praktekkan di metode kuantum cerdasnya. Atau ketika saya membaca buku, saya ambil ilmunya, kemudian saya praktekkan di metode kuantum cerdas. Jadi metode kuantum cerdas ini sebenarnya gabungan dari banyak strategi, banyak teori yang saya ramu, yang saya hadirkan menggunakan metode kuantum cerdas. Dan itu sudah saya tulis di buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol dan buku-buku saya semuanya. Makanya di sini ada metode kuantum cerdas. Jadi siapapun yang mengajar ketika menggunakan metode kuantum cerdas, nanti caranya, langkahnya sama. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin belajar, bisa langsung datang ke Klaten. Nanti saya akan ajari strateginya, tekniknya, cara mengajarnya bagaimana. Nanti Anda bisa terapkan. Kalau kebetulan Anda pemilik pesantren atau pengurus pesantren, Anda bisa terapkan di pesantren Anda. Atau ketika Anda jadi tokoh masyarakat, Anda terapkan metode ini di masyarakat Anda. Karena saya berkeyakinan, saya berkeinginan dan berkeyakinan bahwasanya buku yang saya tulis ini nanti seperti Iqra. Maksudnya Iqra bagaimana? Maksudnya Anda bisa pakai buku ini, metode ini Anda terapkan dimanapun Anda berada. Tapi saya mohon satu, buku yang saya tulis jangan di-copy. Itu toh. Anda bisa terapkan kepada siapapun, Anda bisa ajarkan kepada siapapun, tapi saya minta satu, buku saya jangan di-copy, itu saja. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang keyakinan-keyakinan. Kenapa harus
dibahas keyakinannya ini. Karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu adalah berasal dari sebuah keyakinan. Keyakinan itu adalah apa? Sesuatu yang melekat pada diri seseorang, sehingga ketika orang melakukan sesuatu, ketika seseorang itu ngomong sesuatu, atau bertindak, atau melakukan apapun, itu didasarkan dengan keyakinan. Makanya yang harus dirubah itu adalah yang pertama keyakinannya. Kalau Anda memiliki keyakinan bahwasanya bahasa Inggris itu sulit, maka bahasa Inggris itu akan menjadi sulit. Kalau seandainya Anda berkeyakinan kalau belajar Al-Quran itu sulit, maka belajar Al-Quran jadi sulit. Makanya yang harus kita bongkar yang pertama adalah keyakinannya. Gurunya harus bisa meyakinkan siswanya kalau bahasa Inggris itu mudah. Bahasa Inggris itu bisa dipelajari. Maka dari itu kita harus membenahi keyakinan terlebih dahulu sebelum kita mengajari siswanya. Makanya ketika saya survei, satu kata untuk bahasa Inggris, satu kata untuk TOEFL, setiap orang akan mengatakan bahasa Inggris itu sulit dan saya tidak tahu harus dari mana saya belajar. Yang pertama, bahasa Inggris itu sulit. Yang kedua, saya tidak tahu harus dari mana saya belajar. Maka dari itu, saya harus menanamkan sebuah keyakinan bahwasanya bahasa Inggris itu mudah, yang pertama. Yang kedua, saya akan mengajari Anda bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari nol. Maka dari itu, kita harus bongkar keyakinannya terlebih dahulu, supaya nanti ketika mereka belajar, mereka tahu. Nah, di sini ya. Di sini di halaman 4. Ya, di sini di halaman 4, di situ adalah keyakinan murid yang belajar menggunakan metode kuantum cerdas. Yang pertama adalah tidak ada otak yang baik atau buruk. Yang ada hanyalah otak yang terlatih atau tidak terlatih. Nah, satu keyakinan yang harus ditanamkan kepada seorang guru ketika mengajar muridnya, maka guru harus memiliki keyakinan tidak ada otak yang baik atau buruk. Yang ada hanyalah otak yang terlatih atau tidak terlatih. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan normal, berarti kita adalah produk unggul. Itu. Kita berarti produk unggul. Makanya tidak mungkin Allah menciptakan kita sebagai produk gagal, tidak mungkin. Kita itu adalah produk unggul. Karena apa? Kita sudah lahir, kita dalam keadaan normal, kita dalam keadaan sehat, kita adalah terlahir sebagai seorang pemenang. Makanya tidak ada otak yang baik atau buruk. Semua otak itu baik, sama dengan semua otak itu baik. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapinya apa? Tapinya ada kalanya otak itu terlatih atau tidak terlatih. Ketika Anda sulit untuk menghafal, sulit untuk belajar, berarti Anda tidak melatih otak Anda dengan maksimal. Atau ini harus digarisbawahi, gurunya tidak melatih siswanya dengan baik atau buruk. Kalau gurunya sudah mengajari dengan baik, mendoakan dengan baik, ngasih contoh dengan baik, insya Allah nanti muridnya akan jadi baik. Maka dari itu, kewajiban seorang guru harus membuat atau melatih otak siswanya menjadi cerdas, melatih siswanya untuk menjadi terampil. Itu yang harus dilakukan. Makanya tidak ada otak yang baik atau buruk. Yang ada hanyalah otak yang terlatih atau tidak terlatih. Kalau Anda kebetulan sulit untuk belajar, berarti Anda kurang memaksimalkan otak Anda. Maka kewajiban saya sebagai seorang guru adalah untuk melatih otak Anda supaya otak Anda menjadi cerdas. Itu kewajiban seorang guru. Tidak hanya otaknya nanti yang diajar, tapi hatinya juga diasah. Supaya apa? Supaya cerdas otaknya, cerdas hatinya, sehingga perilakunya menjadi baik. Nah itu. Yang pertama, keyakinan yang harus ditanamkan, tidak ada otak yang baik atau buruk, yang ada hanyalah otak yang terlatih atau tidak terlatih. Ketika Anda sulit untuk belajar, berarti Anda kurang memaksimalkan otak Anda.
Kewajiban Anda adalah memaksimalkan otak Anda, melatih otak Anda dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda tidak melatih, berarti Anda adalah orang yang merugi. Kenapa? Karena sudah dikasih fasilitas Allah otak yang cerdas, tapi Anda menyia-nyiakan dengan tidak melatihnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bingung dalam proses belajar adalah proses penetrasi ilmu dalam otak. Dan kepala akan mengangguk jika otak sudah mampu menyerapnya. Nah, ini maksudnya gini. Ini maksudnya seperti ini. Bahwasanya nanti ketika Anda belajar dengan saya atau belajar dengan orang lain, guru yang lain, bingung itu baik. Bingung itu bagaimana? Bingung itu adalah proses dialektika atau proses bercakap-cakap. Nah, mohon maaf, ini bahasanya terlalu S2 ya. Jadi bingung itu adalah proses bercakap-cakap. Ini gunakan bahasa yang mudah. Proses bercakap-cakap antara hal baru yang masuk ke dalam otak Anda dengan kemampuan yang Anda miliki. Jadi masih proses berkomunikasi, bercakap-cakap, berinteraksi, atau berdialektika dengan hal baru. Pertanyaannya adalah ketika Anda bingung, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda diam, atau Anda putus asa, atau Anda mundur tidak melanjutkan? Kalau Anda diam, Anda putus asa, tidak melanjutkan, Anda akan bingung selamanya. Tapi ketika Anda dalam keadaan bingung, Anda tetap mengikuti proses belajar, berusaha dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti kepala Anda akan mengangguk. Oh, maksudnya Mr. Wahid seperti ini. Jadi ketika Anda bingung, maka yang Anda harus lakukan bukan berhenti, tapi terus berusaha dengan semaksimal mungkin supaya Anda bisa memahami dan menemukan kata oh dalam apa yang disampaikan oleh guru Anda. Kalau sudah oh, berarti ilmunya sudah menyerap, ini otaknya sudah menyerap. Maka temukan OO yang lainnya itu terus gitu. Kalau Anda sudah berhenti putus asa, Anda akan bingung selamanya. Maka dari itu, kalau belajar di rumah, di pesantren bahasa rumah cerdas bahasa Inggris harus tuntas. Pulang Anda jangan hanya dapat cerita saja. Di sana belajarnya seperti ini. Enggak. Harus buat lembaga sendiri, harus buat pesantren sendiri, harus buat komunitas sendiri. Nah, suatu hari suatu ketika saya akan main ke rumah Anda, saya melihat, kamu sudah punya murid. Ini. Jadi yang saya ajarkan nanti Anda bisa terapkan dimanapun. Lebih-lebih yang punya pesantren bisa diterapkan di pesantren. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua keyakinannya adalah bingung dalam proses belajar itu adalah proses penetrasi hal baru atau ilmu yang disampaikan oleh seorang guru kepada seorang murid. Pertanyaannya, kalau dia putus asa atau dia berhenti, bingung selamanya. Tapi kalau berusaha, maka otak Anda akan menerima, menyerap, dan kepala Anda akan mengangguk. Berarti Anda sudah menemukan atau memahami maksud yang disampaikan oleh seorang guru. Oke, nah ini tipsnya. Tipsnya yang saya ajarkan adalah sebelum Anda belajar, alangkah baiknya Anda dalam keadaan suci. Ini penting. Supaya ilmu itu, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Itu bisa diterima kalau Anda dalam keadaan suci. Makanya sebelum belajar, alangkah baiknya Anda wudhu terlebih dahulu untuk mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau berhadas besar, ya mandi dulu. Kecuali kalau dalam keadaan ya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya sebelum Anda belajar, Anda dalam keadaan suci, Anda dalam keadaan bersih, mandi dulu, berwudu dulu, baru Anda belajar. Kemudian keyakinan yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar, khususnya yang ingin belajar dengan menggunakan metode kuantum cerdas ini adalah pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Seberapa sering Anda mengulang akan menentukan seberapa terampil diri Anda. Nah, jadi kamu jangan bosan-bosan untuk mengulang. Dan guru akan terus mengulang ketika dia mengajar. Jadi sebelum dilanjutkan, Anda harus diulangi materi sebelumnya. Ditambahkan lagi, diulangi materi pertama, kedua, ketiga. Ditambahkan lagi, diulangi materi pertama, kedua, ketiga, keempat. Seperti itu terus. Makanya kemarin saya sudah jelaskan
bahwasanya dalam proses belajar di Rumah Cerdas Bahasa Inggris, yang pertama adalah menghafalkan kosakata, yang kedua review atau mengulangi pelajaran yang sudah disampaikan, yang ketiga adalah menambah materi baru, yang keempat biasanya nanti praktek dengan temennya tentang materi baru yang disampaikan oleh seorang guru itu. Jadi repetition is the mother of all skill. Pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Seberapa terampil diri Anda akan ditentukan oleh seberapa sering Anda mengulang. Seperti halnya logikanya adalah paku. Ketika Anda memukul paku tersebut menggunakan palu, pukulan 1 kali tidak akan lebih nancap daripada dipukul 20 kali. Tentu yang 20 kali akan lebih nancap daripada yang dipukul 1 kali. Maka dari itu, logika pukulan paku ini seperti halnya ketika Anda proses belajar. Maka jangan bosan-bosan untuk mengulang, karena keterampilan Anda ditentukan dari seberapa sering Anda mengulang. Repetition is the mother of all skill. Mutolaah, diulangi lagi. Jadi belajar diulangi, belajar diulangi. Setelah belajar Anda diskusi dengan temannya. Penting ini, diskusi dengan temannya dengan tujuan untuk apa? Untuk memantapkan materi yang sudah disampaikan oleh seorang guru. Terus yang keempat, yang terakhir adalah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin jika semangat, kesabaran, impian, dan doa berpadu menjadi satu. Ini. Jadi yang pertama harus ada semangat. Semangat itu adalah bahan bakarnya. Motor itu tidak akan bisa berjalan ketika tidak ada bahan bakarnya. Anda tidak bisa belajar ketika Anda tidak dalam keadaan ada energinya. Tidak makan, Anda lapar, Anda nggak bisa belajar. Maka dari itu, yang pertama, Anda harus punya semangat. Semangat itu adalah bahan bakarnya. Yang kedua, Anda di samping semangat, Anda harus punya sabar. Sabar itu artinya tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dalam proses belajar. Kenapa? Karena butuh waktu belajar itu. Jadi, ketika Anda belum menguasai, Anda harus belajar bersabar untuk mengulangi. Nah, mengulangi itu berarti cara untuk bersabar itu dengan dalam belajar itu adalah mengulangi. Nah, jadi harus ada semangat, harus ada sabar. Yang ketiga harus ada impian. Anda harus ada tujuannya. Tujuannya apa? Anda harus goalnya bisa bahasa Inggris. Goalnya adalah lolos TOEFL dengan skor 550. Harus ada goalnya, impiannya. Yang terakhir itu semuanya harus dikemas dalam satu doa. Anda harus berdoa. Karena yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Kalau Anda tidak minta kepada Allah, maka di situ akan akan ada sedikit kendala. Makanya Anda harus apa tadi? Yang pertama harus semangat. Yang kedua Anda harus bersabar. Yang ketiga harus Anda punya impian. Yang terakhir semuanya itu harus dikemas atau dimasukkan ke dalam doa, minta sama Allah. Inilah bedanya ketika kita minta sama Allah sama minta sama selain Allah. Kalau kita minta kepada Allah, kita tidak minta sama Allah, berarti kita dikatakan sombong. Wah, kamu itu kok nggak minta sama saya itu. Nah, kalau kamu nggak minta sama saya, berarti kamu merasa sudah hebat itu. Makanya kalau nggak minta sama Allah itu kita sama dengan sombong. Nah, kalau sama manusia jangan minta-minta itu. Kalau kamu sama manusia, kalau kamu minta-minta, kamu nggak punya harga mintanya bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Maka dari itu harus memiliki semangat, harus juga sabar dalam proses belajar, harus juga punya impian, tujuan, dan itu semuanya harus dimasukkan dalam setiap doa. Sebelum belajar kita berdoa, setelah belajar kita berdoa, kita minta supaya pikiran kita dibuka, hati kita dibuka, sehingga apa? Belajar kita semakin mudah. Itulah 4 keyakinan ketika Anda belajar menggunakan metode kuantum cerdas. Yang pertama tadi apa? Sebelum ditutup diulangi. Yang pertama apa? Tidak ada otak yang baik atau buruk, yang ada hanyalah otak yang terlatih atau tidak terlatih. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bingung dalam proses belajar itu adalah proses penetrasi atau proses bercakap-cakapnya hal baru dengan sesuatu yang Anda miliki.
Ketika otak Anda sudah mulai menerima, maka kepala Anda akan mengangguk. Jangan berhenti ketika Anda bingung, karena Anda akan bingung selamanya. Yang ketiga, pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Seberapa sering Anda mengulang berarti menentukan seberapa terampil diri Anda. Yang terakhir, tidak ada yang tidak mungkin jika ada semangat. Yang kedua adalah semangat, kesabaran. Semangat, kesabaran, impian, dan doa sudah berpadu menjadi satu. Tidak ada yang tidak mungkin. Bahasa Inggris itu mudah, ya. Bahasa Inggris itu mudah kalau memiliki 4 keyakinan ini. Maka dari itu, kalau Anda pengen belajar langsung dengan saya, Anda bisa datang ke Klaten, ke Tegalyoso, Klaten. Saya akan mengajari secara langsung. Tapi kalau Anda tidak bisa belajar kepada saya secara langsung, Anda bisa belajar dari buku yang sudah saya tulis, yaitu adalah konsep belajar bahasa Inggris dari nol, belajar listening TOEFL dari nol. Ini buku-buku yang saya tulis banyak. Semoga ini bisa bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.